kita ketemu lagi. Sudah lama kita nggak bikin konten ya. Kebetulan ini ketemu teman lama ya. Kita janjian, tiba-tiba konten-kontekan terus ketemu teman lama yang dulu juga sama-sama berkarir di pabrikan sayap tunggal. Jadi ini ketemu sama mantan, Ya, mantan ya dulu sama-sama mantan lah ya. Jadi juga sama-sama instruktur, kita punya track record yang sama. Kemudian masing-masing kita punya kesibukan, akhirnya punya apa? Ya masing-masing punya keahlian sendiri-sendiri. Akhirnya kita ketemu. Jadi saya dari channel YouTube Surabaya Performance. Aku jadi YouTube itu kebetulan barusan belajar, baru belajar ya. Jadi konten YouTubeku itu Santo SANTOK spasi X MBL spasi. Jadi nanti ada kok di deskripsinya bisa. Santo X MBM. Jadi kita sama-sama. Kenapa kok saya kasih X MBM? Ya, memang saya tidak akan menghilangkan bahwa saya bisa seperti ini juga didikan dari tempat pekerjaan saya dulu. Waduh aja. Saya tunggal. Jadi, ini teman-teman di channel Santo itu perlu tahu juga. Bahwa Pak Herman ini dulu instruktur, ya. Tapi instruktur yang kekinian. Sedangkan saya dulu instruktur, tapi instruktur yang jadul Pak, ya. Zamannya motor-motor lama. Nah sekarang kita ketemu, nanti kalau teman-teman pengen istilahnya, kan sekarang kesibukan Pak Herman kan banyak, sibuk, terus sempat bikin konten YouTube juga. Nah, konten YouTube-nya kan sesuai dengan bidangnya Pak Herman tentang performance. Jadi lah pengen balap, pengen banter, upgrade atau apa, itu di kontennya Pak Herman. Apa kontennya Pak? Surabaya Performance. Itu teman-teman bisa lihat ada yang di deskripsi video ya. Jadi kali ini kita cuma ngobrol santai aja mengenai seputar ya, tetap seputar roda 2 ya, kebutuhan mekanik, perbengkelan. Jadi kita mulai aja ya. Sudah, ya. Jadi yang pertama itu apa namanya? Jenengan ini sekarang kesibukannya apa? Aku ya masih bengkel, tetap di bengkel ya, backgroundnya bengkel, tetap bengkel. Cuman ada kesibukan lain yang mungkin teman-teman lihat, mungkin kalau di Facebookku ya, aku biasa promo badoker, gitu. Kuliner. Jadi bengkel monoton di bengkel aja, aku dolanan kuliner, namanya badoker. Mungkin bisa dibuka di IG-nya badoker ya. Cuman poinnya gini ya. Saya pernah, ya sedikit banyak saya pernah ngajar training, sama juga pernah ngajar. Nah, kita pengen tahu sih perkembangan hari ini itu, ya apa sih Kak, bengkel yang sampean. Jadi, ya kalau saya juga itu dulu memang juga tadi disebutkan ya, jadi kita juga dulu mantan instruktur di pabrikan sayap tunggal area Jawa Timur. Sekarang kehidupan saya juga ngajar di kampus ya, dosen juga sekaligus ya kita garap-garap motor untuk kebutuhan performance. Jadi ya berbau racing lah. Intinya kita itu sebenarnya sama ya. Cuma bedanya kan sampean khusus untuk performance, untuk yang motor yang tidak standar, yang ingin standar. Kalau aku tetap Pak, jadi basicku itu karena basicnya standar, ilmuku standar, jadi aku tetap membahas tentang ya sebetulnya cara merawat, cara memperbaiki atau mungkin fungsi komponen, tapi yang standar gitu ya. Ya karena memang ya kita kalau belajar, saya tetap ya kalau menekankan di teman-teman itu, kalau kita mau belajar balap atau racing memang dasar standar itu harus benar dulu. Nggak bisa kan kita logikanya kita mau bikin bangunan 2 tingkat tapi kalau dasarnya nggak kuat ya
sama saja. Akhirnya salah. Salah kalau teman-teman cuma belajarnya dari ilmu kursus Facebook ya. Kursus-kursusnya nggak benar di ya. Facebook. Jadi nanti dapat dasarnya juga nggak benar. Makanya kita dulu memang saya pribadi juga belajar dasarnya ya harus kuat dulu baru kita mau melangkah ke performa itu lebih mudah. Ya aku kok bisa belajar ya masalah performa sangat mudah. Jadi nututi nggak kira-kira ilmu? Sangat nututi ya. Ya alhamdulillah. Artinya ketemu nggak sengaja kemudian ngobrol tapi ternyata kan ada titik temu bahwa oh iya Rek, aku kudune ya belajar juga tentang performance ke Pak Hermanu. Kalau Pak Hermanu standaran kan harus gak perlu toh. Cuman saya lebih bikin kan. Karena motivasi saya bikin YouTube untuk teknik ini, saya tuh kan gini. Ketika nanti saya itu ilmu saya bengkel itu nggak saya videokan, boleh aku serawono ya, ilmuku gak manfaat. Jadi boleh pahala ya. Nah, boleh pahala. Jadi ketika aku iskan itu ilmuku sudah di ilmu yang bermanfaat dari Pak Yai kan ngono ya. Masuk Mas Ben. Terlepas kalau ada teman-teman yang mungkin yo istilahnya melihat kemudian nge-like atau subscribe gitu. Ya itu alhamdulillah. Tapi paling tidak ketika itu dilihat bisa membangun. Karena sekarang kan banyak konten yang memang konten itu sebetulnya secara isi. Ya saya nggak menjelaskan konten ABC loh ya. Secara isi atau istilahnya kita ngomong isinya konten itu ya mungkin biasa ya. Tapi yo bisa menguasai dunia medsos ya. Dunia medsos dunia per YouTubean kita itu yang punya sebetulnya banyak skill ya. Artinya makanya teman-teman ini yang melihat video kita ini harusnya artinya tidak semua yang ada video di YouTube itu benar ya. Kadang ada juga video-video yang kadang salah, hitungannya salah, tekniknya salah. Jadi teman-teman itu harus bisa memfilter dan kebetulan karena kita tuh dari basic ilmu yang sekolah yang benar, jadi pasti dasar pendidikan kita, dasar ilmu kita juga pasti benar, nggak mungkin ngawur gitu loh. Makanya di YouTube saya atau di YouTube Mas Anto pasti diajari teknik-teknik yang ini step by stepnya ini secara pabrikan ini benar, tidak mungkin salah. Jadi teman-teman juga nanti bisa berkiblat ya, dari video-video yang pernah dilihat, yang pernah diupload, teman-teman bisa lihat lah. Kira-kira kebutuhannya teman-temannya gimana. Cuman mungkin teman-teman yang belum tahu ya, belum tahu kenapa kok tiba-tiba saya muncul di YouTube. Saya jadi mekanik itu ya mulai tahun 96 kan, 1 Februari 96. Aku 7 ya. Mekanik oli. 96 17 tahun Pak aku di bengkel. Jadi mekanik. Jadi yo paling tidak basicnya kita dapat. Nah, sampai jadi instruktur kebetulan ya ini sorry saya nggak ngomong istilahnya mendeskripsikan ini ya, sampai memang masuknya sudah melalui kuliah tingkatan yang lebih tinggi lah. Aku STM aja kan bedanya kan seperti itu. Jadi saya memang dari praktek kemudian saya bisa terus bantu di training loh, jadi instruktur. Kalau teman kan masuk memang sudah sarjana masuk jadi instruktur kan gitu beda. Ini kan ilmu ini ya lebih dulu sampai kalau jadi kan ya ilmu di lapangan. Cuman saya yakin kok ilmu di lapangan itu sekarang saya melihat teman-teman bengkel ya, kondisi bengkel hari ini ya. Kebetulan saya punya bengkel ya. Jadi kita ngomong bengkel ya. Bengkel hari ini itu banyak teman-teman itu yang malas belajar kan. Malas belajar, sedikit-sedikit browsing. Nah browsingnya itu kan kalau kita lihat ya YouTube nggak semua kan preferensi loh. Video tidak semua itu. Nah, jadi dari itu kan aku ya kepikiran kenapa kita nggak bikin. Ya mungkin masalah mekanik sebetulnya menurut saya loh ya, kebutuhan bengkel hari ini, kebutuhan mekanik itu sebetulnya upgrade ya. Upgrade pengetahuan. Ya apa caranya menimbulkan semangat untuk belajar lagi ya? Karena beda zaman saya dulu Pak. Ketika kita belajar, kita bekerja, orientasi saya bukan uang Pak. Ilmu gitu loh. Belajar sehingga saya benar-benar bisa. Nah sekarang kan enggak, anak sekarang kan begitu kerja orientasinya sudah uang, Padahal ilmunya belum ada. ilmunya belum ada. Maksud saya Cuman bisa bongkar body terus bukan duit. Akhirnya kan bisa. Jadi menurut saya uang itu akan mencari kita kalau kita punya ilmunya gitu. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya terus kemudian memaksakan diri,
Masa kita mau ngejar-ngejar uang ya? Gitu toh. Kan kita ya karena kita punya background yang sama dulu, jadi kita memang menguatkan secara keilmuan dulu, secara prestasi Fisik. kuat, baru kita bisa menjual diri secara kemampuan. Ya gitu. Kalau anak-anak sekarang kan dia merasa aku bisa bongkar karburator, aku bisa nyetel rantai, sudah dianggap itu aku mahir kan gitu. Betul. Karena kalau dulu ya kita sering ikut kontes gitu. Ya, kontes mekanik. Terus kemudian kontes mekanik, selain itu kita diajari cara melayani konsumen. Terus kita juga diajari caranya istilahnya menghandle konsumen. Nah, artinya basicnya itu memang benar-benar ada. Hari ini saya berharap ya mungkin ketika kita ketemu ya kita ketemu ada sesuatu yang bisa kita share ke teman-teman gitu. Apa kebutuhan mekanik hari ini itu apa sih? Saya ngomong referensi saya ketika saya mekanik itu pengen nyetel ya nggak standar atau performance, arahnya yo saya rekom ke YouTube-nya Pak Hermanu, akhirnya Surabaya Performance gitu. Ya teman-teman jangan lupa ya konten video ini klik subscribe ya, sama loncengnya juga diklik ya supaya ya kita ini saling support aja, teman-teman bisa support ke kita supaya kita bisa tambah semangat bikin videonya lebih bagus lagi. Terus ini ya memang sekarang itu apalagi kalau 2020 ya kondisi seperti ini dengan teknologi yang semua sekarang mungkin serba fuel injeksi. Itu memang bengkel itu membutuhkan mekanik yang memang update ilmunya gitu, enggak ya mungkin saya juga dulu pernah mengalami ya ketemu dengan teman-teman yang merasa nyaman dengan ilmu karburator, kemudian dia merasa wah aku sudah punya ilmu juga cukup lah aku bisa bekerja. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi seperti ini kan semua full injeksi. Mau nggak mau kan dia harus mengupgrade diri, makanya bengkel sekarang itu membutuhkan mekanik yang bukan mekanik zaman dulu Ya, betul. mekanik yang benar-benar upgrade terhadap perkembangan teknologi, Masuk tool ya, masuk tool ya. Jadi kita ngomong hari ini itu ya performance mekanik itu dibantu dengan atau ditunjang dengan keberadaan tool juga. Jadi tool hari ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena memang semua sudah serba digital, Pak. betul. Ya, contoh ini, dulu ketika saya ngomong platina, ketika ngomong CDI itu mudah Pak. Ya. Hari ini ketika ngomong ECM Pak, lah saya harus upgrade. Benar Pak? Betul. Mekanik. Ini gitu loh. Dulu saya masih mekanik, saya masih terjun di bengkel, saya masih ngerjakan loh. Sekarang saya sudah nggak kerjakan, istilahnya mekanik pensiun, mantan mekanik atau mekanik expired, nah terserah ya. Cuman kan dengan hari ini kok melihat bengkel, otomatis saya juga harus upgrade. Nah kebetulan saya ketemu sampean ya. Artinya apa? Saya bisa upgrade tentang injeksi ya sampean. Kalau masalah standarisasi, bongkar pasang, fungsi komponen, terus cara kerja, cara bongkar pasang apa ya? Insya Allah saya sama ya. Basic kita sama. Cuman bedanya saya kalau upgrade mungkin saya jauh di bawah karena posisinya saya mengikuti terus. Nah aku beda ya. Kalau di itu fokus gitu. Kalau saya ini kan kaki sih dipikir. Yang mikir kajian ya loh, yang mikir area-area ya loh. Terus ya kebetulan sekarang saya main kuliner kan. Akhirnya kan, tapi apa saya akan meninggalkan bengkel? Enggak, karena itu dunia saya, itu yang skill yang saya punya. Dan itu pertama kali saya memulai usaha itu bengkel. Belajar di bengkel, lulus tuh nggak komplot tuh, cak suwe lah, 17 tahun udah, 17 tahun itu nggak komplot ya. Artinya saya aplikasikan itu, saya buka bengkel, kemudian saya juga kebetulan sekarang kan sudah ada tim tuh, bengkel kan sudah sebetulnya sudah jalan dengan ada teman-teman dulu. Teman-teman mungkin biar tahu ya Mas Anto ini punya bengkel resmi yang milik sendiri berapa ya? Enggak lah, nggak banyak, cuman kalau bengkel resmi ya ada beberapa Ya lebih dari satu lah ya. ya, yang intinya kayak gitu Plus lah. menghandle beberapa bengkel-bengkel yang lain. Ya ada saya masih bekerja kan. Jadi teman-teman jangan ragu ya, ini Mas Anto ini secara background tekniknya juga oke, manajerialnya juga oke, karena sudah memiliki bengkel resmi yang jumlahnya nggak satu ya, terus juga menghandle bengkel resmi yang pemiliknya orang lain beda-beda kan.
terbukti berhasil sampai detik ini. Iya. Jadi teman-teman juga nanti jangan ragu, kok siapa sih Mas Santo ini kok nggak jelas sih asal usul sopo. Jadi teman-teman jangan ragu, artinya memang Orang lama yang muncul kembali. orang lama yang muncul kembali, kebanyakan di kantor ya Kakak di kantor. Saya terbiasa di jalan ya. Jadi prinsip saya gini ya, saya bekerja sambil bermain. Jadi ketika saya kemanapun, ya contoh hari ini lah, aku dolin lah. Saya bermain terus kemudian posisi nanti ketemu. Paling tidak ini kan bagian dari bekerja. Kenapa? Mengedukasi teman-teman, memberitahu teman-teman. Ya siapa tahu nanti teman-teman ada yang ingin performance. Ya. Oh ini loh channelnya Surabaya Performance. Kalau mau yang bongkar pasang atau mungkin perawatan, channelnya Santo X MBM kan gitu ya. Jadi artinya sama-sama kita sama-sama mungkin istilahnya yang senang performance juga harus belajar standarnya dulu, yang standar juga harus belajar performance. Kita sama-sama membutuhkan. Terus alat ya, aku penasaran deh alat ya. Hari ini ketika kita ngomong ke injeksi, ketika kita ngomong tool ya, nah biasanya sampai itu biasa ya. Sampai kan pasti peralatannya kan harus ditunjang. Ya, betul. Nah, larang nggak sih dengan kondisi hari ini istilahnya pengadaan tool-tool yang menunjang performance? Ya, sebenarnya kan gini kan, alat itu adalah implementasi atau hasil karya supaya mekanik itu cepat untuk belajar. Alat itu sebenarnya kalau kita mengetahui basic dasar-dasar dari mesin, dasar-dasar dari injeksi itu dengan sangat kuat, sebenarnya alat itu juga nggak penting juga. Ya. Ya alat itu penting bagi teman-teman yang masih baru masuk ke dunia otomotif dengan pengalaman mungkin yang tidak sebanyak kita, gitu ya, dengan jam tayang tidak sebanyak kita, tapi pingin ahli, mau nggak mau dia butuh alat ya. Minimal ya, kalau kita misalkan seperti aku ya, kita untuk mengukur kabel putus atau tidak, itu kan kita butuh alat. Apalagi sekarang injeksi itu kan motor yang dilengkapi dengan banyak sensor. Sensor itu ya kalau kita pribadi mungkin kita paham ya, oh sensor itu bermasalah gitu. Tapi teman-teman mungkin yang baru belajar butuh alat. Oh nggak butuh alat lah, butuh scanner yang memang dia mampu membaca, oh motor ini kerusakannya di sensor ini, motor ini gejalanya di sini. Jadi memang kondisi saat ini alat itu penting untuk teman-teman yang masih baru ya. Alat ya. Jadi intinya kita menekankan bahwa untuk pemula, untuk teman-teman yang mungkin jam terbangnya kurang, memang butuh alat yang untuk mendongkrak performance gitu ya. Dan untuk mempercepat mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Betul. Nah terus kalau ini ya skill ya, kan kita juga harus nggak sekedar cuman alat tuh. Kalau jadi mekanik kan kita harus mengasah skill kita. Skill kita seberapa sih? Nah terus untuk mengupgrade skill ya, kalau sampai nggak jadi ya kalau teman-teman memang mau jadi mekanik yang profesional ya, memang selain alat itu penting, ya teman-teman harus mau upgrade ilmu. Upgrade ilmu itu bisa dari mencari mentor-mentor yang kualitasnya jelas. Jadi bergululah pada teman-teman atau bergululah pada mekanik atau sumber-sumber misalnya di YouTube channel yang memang itu ilmunya jelas, nggak ngawur, nggak asal bicara, tapi memang ilmunya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Makanya training salah satunya misalkan kalau teman-teman misalkan ada waktu berlebih dan ada keinginan passion lebih tinggi ya, training. Nah, sombong gitu. Kan saya kan cuma sombong. Kalau kebetulan saya kan ada trainingnya aja. Kalau mekanik saya kan ada trainingnya khusus. Memang kita difasilitasi ada pelatihan. Tapi kalau teman-teman di luar mungkin yang pengen training, itu nggak sampean fasilitasi itu? Bisa lah. Ya nanti teman-teman kalau memang butuh training online ya, karena sekarang kan musim pandemi sepertinya mungkin bertemu mungkin agak sulit juga. Mungkin bisa jarak jauh ya, lewat fasilitas Zoom atau apa ya. Bolehlah nanti komen atau hubungi kita nanti bikinkan lah training online yang menjawab kebutuhannya teman-teman yang seputar apa topiknya. Misalkan kita mau bahas masalah injeksi, kita mau bahas masalah engine dan
teknologi, kemudian kita mau bahas misalnya upgrade atau kebanyakan trouble atau apa boleh lah, nanti teman-teman mungkin komen aja di bawah atau hubungi nomor yang ada di deskripsi itu kebutuhannya seperti apa. Memang training itu penting bagi seorang mekanik, training itu penting, bahkan bagi saya memang sangat penting karena itu upgrade karena teman-teman menjual jasa dan jasanya teman-teman itu dipertaruhkan di depan customer. Ojo motor itu harus di-upgrade tapi mekaniknya enggak. Itu motornya lu bikin ketimbang mekaniknya lu cuma ya jadi ini apalagi gini ya. Apalagi customer zaman sekarang itu juga mereka juga belajar dari YouTube ya. Oh, betul. Belajar di YouTube, dari Facebook, dari barang semua-semuanya dia mereka juga belajar. Artinya teman-teman mau belajar di mekanik harus mengimbangi kemampuan customer. Kadang misalkan sepele lah, customer bisa menghitung cc gitu. Iya, mekanik nggak bisa. Kan parah. Ya benar. Jadi banyak ini kejadian ya. Jadi konsumen itu lebih ngerti ya. Lebih ngerti kenapa? Dia sering buka YouTube. Apalagi zaman pandemi. Orang nggak ada yang keluar, orang banyak di rumah, orang buka handphone, use paketan, searching YouTube. Bahkan sekarang orang kan sudah mulai ada yang mungkin bongkar rokok di rumah itu kan ada tuh. Nah maksud saya pesan moralnya jangan sampai kita yang di bengkel yang basicnya teknik mekanik kalah pinter kalau konsumen ya. Kita harus mengikuti perkembangan. Makanya ya boleh lah kalau misalkan memang teman-teman butuh training Zoom besok ya. Lewat Zoom kita bisa agendakan ya, nanti hubungi aja kita ya, karena ini kita tugasnya ya kita juga ingin mengedukasi ya, share ilmu lah supaya saya dan Mas Alto juga bisa berbagi ilmu yang benar pada teman-teman dan teman-teman juga mendapatkan sumber ilmu yang benar juga. Betul. Dan ya tadi akhirnya kita ketika kita menjual kemampuan kita kepada customer itu kita yakin bahwa yang kita jual itu kemampuannya benar-benar bagus. Ya logikanya kan gini ya, misalkan saya mekanik, saya nyervis misalnya. Kalau kemampuan saya apa adanya, mungkin saya lari uang servis 20.000, 30.000 mungkin ya agak takut juga. Bukan. Aku lu gak bisa apa-apa kan gitu. Tapi kalau secara kemampuan kita lebih, misalkan kayak saya gitu, kita nyervis motor gitu. Kalau saya kemampuannya lebih, saya berani tarik 50.000, bahkan 70.000, bahkan 100.000 pun berani. Karena memang dia orang sudah melihat siapa yang mengerjakan. Itu namanya trust, kepercayaan konsumen. Apalagi di bengkelnya teman-teman misalkan ada scanner yang memang itu secara fungsinya dia berbagus, kemudian dia bisa untuk menunjukkan ke customer memang saya menggunakan alat yang benar. Alat saya ini dia juga gak murah ya kan. Customer juga akan percaya bahwa ditunjang sama alat. Nah itu makanya nantinya teman-teman itu bisa berkarya dan karyanya teman-teman itu dihargai dengan harga yang lebih mahal. Betul. Tidak sekedar narik ongkos asal-asalan. Itulah itu Oke, mungkin kita ngobrol ya. Kebetulan kan ini kan ngobrol yang ketemu nggak sengaja, terus kemudian dia ingin nurut di uang ya, nurut di tempat orang ya sudah lah. Mungkin nggak usah terlalu panjang. Yang penting poinnya bahwa hari ini mekanik itu seperti apa, bengkel seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Mungkin nanti bisa hubungi Cak Hermanu lah kalau mungkin mau istilahnya upgrade tentang zona performance atau mungkin di atas normal. Nanti kalau kita ada waktu lagi mungkin kita akan bahas materi yang lain ya. Sip, boleh. Senang nggak Mas? Aku ya pengen upgrade masalahnya. Oke teman-teman, jadi mungkin kita video ini nggak usah panjang-panjang dulu. Semoga nanti ada video lanjutannya dari sini. Teman-teman kalau yang ingin bertanya silakan komen ya kan. Kamu ingin menghubungi silakan hubungi nomor yang ada di deskripsinya itu. Jadi pesan saya belajarlah dengan ilmu yang benar, sumber yang benar, terus menggunakan alat yang juga benar. Jadi supaya teman-teman itu menjual kemampuan itu juga bisa dihargai dengan benar. Ibaratnya kan seperti dukun itu juga bisa mengobati. Dukun mengobati nariknya mungkin ongkosnya murah, tapi kalau dokter spesialis nariknya masih lebih mahal. Ya itulah. Jadi jangan teman-teman ingin merasakan
aku nyaris biayanya cuma 30.000 lah. Sekarang coba deh teman-teman narik 100.000. Kalau teman-teman sudah bisa sampai ke level itu, Oke. Oke, ya mudah-mudahan ini bisa buat belajar, buat sharing. Nanti kita mungkin dilanjutkan dengan sesi yang lain atau mungkin nanti bahas apa ya. Cuman intinya saya terima kasih Mas Darmanu sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukannya Pak dosen. Aku ya teman ke channelnya Santo yang mudah-mudahan ini bisa buat belajar. Mudah-mudahan manfaat buat saya, buat Pak Darmanu, buat teman-teman yang melihat. Oke, selamat belajar.